Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Sahabat jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan nenek moyang dari Arab Musta'ribah. Pada episode yang dulu kita sudah membahas tentang lahirnya Arab Musta'ribah, yaitu terjadi karena perpaduan antara orang non-Arab dengan orang Arab asli atau Arab Aribah. Baik, Ibrahim alaihissalam nama aslinya adalah Ibrahim bin Azhar, atau nama lainnya itu adalah bin Tarikh bin Sam bin Nuh. Jadi secara silsilah itu menyambung kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim ini lahir di kota Ur. Kota Ur ini adalah kota yang menjadi simbol kemajuan dari segi militer, dari segi pengelolaan pemerintahan, dan juga dari segi arsitektur. Bayangkan, Nabi Ibrahim alaihissalam ini menurut para pakar sejarah lahir 2200 sebelum Masehi. Tetapi ternyata di kota Ur sudah muncul sebuah peradaban yang tinggi dari segi arsitektur. Maka hal ini sangat relevan, sangat relate ketika kita hubungkan dengan penemuan-penemuan para ilmuwan, para arkeolog modern. Mereka menemukan peninggalan-peninggalan sejarah zaman dulu yang berupa bangunan dan luar biasa. Mereka menghasilkan sebuah pertanyaan-pertanyaan, ya, dari penelitiannya menyisakan sebuah pertanyaan yang besar. Kenapa? Karena akal mereka belum nyampai bagaimana zaman dahulu kala, ya, 2000 tahun sebelum Masehi bisa menyusun atau membuat bangunan yang sungguh luar biasa. Jika kita lihat bagaimana hasil penelitian ilmu modern, mereka meninggalkan sebuah bangunan yang besar, yang dimana bangunan ini terdiri dari batu-batu yang sangat besar. Bagaimana pada zaman dahulu kala mereka bisa memahat suatu batu, bahkan memotong batu dalam ukuran yang besar dan begitu simetris. Dan bagaimana juga mereka memindahkan dari gunung batu tempat mereka memahat batu tersebut ke tempat bangunan yang mereka akan membuat sebuah arsitektur di sana, membangun sebuah peradaban dan lain sebagainya. Inilah sebuah pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan yang masih ilmuwan belum menemukan sebuah jawaban yang pasti. Nah, inilah gambaran bagaimana ternyata peradaban itu dalam segi arsitektur sudah lahir dan sudah terwujud di zaman dahulu kala. Nah, kota Ur inilah yang menjadi simbol kemajuan di Mesopotamia. Ur ini, ya, dari segi geografis ada di wilayah lokal etnis yang bernama Al-Kandaniyin. Nah, berada di wilayah tersebut. Dan sekarang wilayah Al-Kandaniyin atau kota Ur ini juga ada di wilayah Babilonia. Jadi susunannya seperti itu agar bisa kita memahami secara detail bagaimana tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lahir di kota Ur, dan kota Ur itu ada di wilayah Al-Kandaniyin yang merupakan daerah etnis lokal pada saat itu. Dan Al-Kandaniyin ini berada di kota Babilonia. Dan kota Babilonia ini merupakan salah satu bagian wilayah dari Mesopotamia. Jadi Mesopotamia ini kalau kita buat analogi, ya, mirip sebuah kepulauan yang besar yang di dalamnya ada beberapa wilayah. Nah, Mesopotamia ini terletak antara Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Nah, ini secara geografis di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan. Dan yang uniknya adalah
di kota Ur ini atau di Babilonia ini secara peradaban sudah maju, secara arsitektur sudah maju luar biasa, tetapi mereka masih menyembah berhala. Mereka membuat patung-patung, bahkan sang ayah dari Ibrahim alaihissalam yaitu Azar adalah salah satu penemu penemu Tuhan gitu. Bagaimana Azar ini memahat sebuah batu dalam ukuran yang berbeda-beda, mungkin sesuai custom dari kerajaan, membuat yang kecil, sedang, oversize gitu kan, yang gede banget, diukir habis diukir, disembah, dipertuhankan dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk peribadatan. Ini menjadi sebuah kontradiksi, sebuah pertentangan bagaimana ternyata peradaban yang sudah maju tetapi secara keimanan itu bisa masih sangat di luar logika untuk memahami masalah ketuhanan. Nah, ini juga yang menjadi sebuah jawaban di negara-negara maju, bagaimana mereka bisa membuat sebuah peradaban yang maju, atau dalam istilah yang sederhana, suatu negara, suatu wilayah mungkin bisa maju secara teknologi, bisa maju secara peradaban, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tetapi masalah keimanan ini adalah bukan masalah kemajuan teknologi. Maka harus diimbangi dengan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabi dan rasulnya, sehingga secara fitrah keimanan itu mereka ada dalam bimbingan wahyu Allah, ada dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga peradaban yang mereka bangun akan memberikan sebuah kemaslahatan atau rahmat bagi semesta alam. Tetapi ketika peradaban itu dibangun dengan sebuah kecerdasan, dengan sebuah kreativitas, pasti mereka juga akan mengalami sebuah kemajuan dalam peradaban dan dalam berbagai bidang kehidupan. Tetapi nantinya akan melahirkan sebuah kekosongan jiwa, kehampaan jiwa. Kenapa? Karena ruang hati yang harusnya ditempati oleh konsep atau oleh nilai keimanan itu kosong, sehingga kemajuan itu kosong dari spiritualitas, kosong dari keimanan, sehingga peradabannya itu bisa jadi nantinya akan menindas, akan menzalimi orang-orang yang di sekitarnya atau mungkin daerah-daerah jajahannya. Kenapa? Karena dibangun atas dasar kemajuan tanpa menghidupkan hati nurani, tanpa menghidupkan keimanan. Nah, contoh realnya itu adalah bagaimana negara atau imperium masa dulu yaitu Romawi dan Persia mengalami sebuah kemajuan, tetapi ternyata di atas kemajuan itu, di atas teknologi peradaban yang sudah maju itu menyisakan sebuah kerusakan moral, kezaliman dan lain sebagainya. Itulah gambaran untuk kita, untuk zaman modern, bagaimana kemajuan teknologi, kemajuan peradaban, penemuan-penemuan dan lain sebagainya itu harus diimbangi dengan nilai-nilai moral keagamaan. Jikalau tidak, maka kemajuan itu akan menjadi perusak untuk kehidupan manusia itu sendiri. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada seorang raja yang namanya adalah Raja Namrud. Raja Namrud ini adalah raja yang sangat zalim, mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi ketika malam tiba, walaupun dia mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, hakikatnya adalah manusia biasa yang butuh istirahat, yang butuh tidur. Maka Raja Namrud ini ketika malam hari tiba, dia tertidur. Nah, ketika dalam tidurnya dia memimpikan, ternyata dia melihat kerajaan yang dia pimpin itu terbakar luar biasa dengan kobaran api yang besar, sehingga kobaran api yang besar itu melahap semua kerajaannya sehingga terbakar sirna. Maka Raja Namrud pun terbangun, kaget, gelisah, bercampur aduk. Kenapa aku mimpi seperti ini?
apa tafsir mimpi ini dan apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Maka ketika pagi tiba, Raja Namrud pun mengumpulkan para penasihatnya, ahli nuzumnya, dan lain sebagainya dari orang-orang yang ada dalam ring pertama, orang yang dekat dengan beliau. Maka ketika beliau memaparkan mimpinya, ini saya malam tuh mimpi kerajaan ini terbakar, hangus dengan kobaran api yang sangat besar. Kira-kira apa nasihat kalian? Apa tafsir mimpi tersebut? Maka para penasihat, ahli nujum pun mereka seolah-olah berkomunikasi dengan makhluk astral, dengan para jin, istilah yang mereka berkomunikasi dan senantiasa meminta pertolongan untuk hal-hal yang mistis dan gaib. Akhirnya ada salah satu penasihat yang berbicara, bisa jadi mimpi itu adalah menjadi sebuah pertanda bahwa di malam tadi yang kau bermimpi itu bisa menjadi sebuah simbol atau tanda sudah dilahirkannya seorang anak laki-laki yang di masa yang akan datang akan mengambil alih kerajaanmu atau akan menghancurkan kerajaanmu. Maka Raja Namrud pun merasa kaget dan ada sebuah ketakutan yang besar tentang tafsir mimpi tersebut, sehingga pada pagi itu juga dibuatlah sebuah informasi, sebuah instruksi bahwa siapapun ya masyarakat Babilonia pada saat itu yang baru melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-lakinya harus dibunuh. Nah, Raja Namrud ini seolah-olah ingin merubah takdir, ingin berusaha menghalau mimpi itu terjadi dalam sebuah kenyataan. Ya, maka Raja Namrud pun mengeluarkan sebuah keputusan seperti itu. Dan ternyata Azar yang merupakan ayah dari Ibrahim ini ternyata termasuk orang dalam juga. Mengetahui hal tersebut, maka sebelum pasukan memeriksa masyarakatnya, ya, maka Azar ini langsung pulang ke rumahnya dan mengabarkan kepada istrinya, karena tahu istrinya baru melahirkan, agar membawa anak tercintanya ini, Ibrahim kecil, ke hutan agar tidak disambangin atau dibunuh oleh pasukan dari Raja Namrud. Nah, maka istri dari Azar ini dan Ibrahim kecil dibawa ke hutan dan tinggallah dalam kurun waktu yang cukup lama. Ketika di hutan, Ibrahim alaihissalam tumbuh dan berkembang. Beliau hidup bersenyawa dengan alam dan pada sewaktu-waktu beliau merenungkan tentang hakikat ketuhanan. Siapakah yang berhak untuk disembah? Siapakah yang berhak untuk diagungkan? Hal ini tersirat, ya, Allah menggambarkan dalam surat Al-An'am ayat 75 sampai 83 yang menjelaskan bagaimana ketika Ibrahim alaihissalam di hutan, ya, beliau merenungkan tentang hakikat kebenaran, siapakah Tuhannya, dan pertanyaan-pertanyaan yang bergelayut dalam dadanya. Ketika Ibrahim alaihissalam duduk di sebuah gua, beliau bersender di mulut gua dan melihat fenomena alam yang terjadi, bagaimana alam ini ada sebuah mekanisme, ada sebuah sistem yang seolah-olah ada yang mengaturnya. Terjadinya siang dan malam dan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Dan ketika beliau melihat bintang, wah, bintang ini indah. Ini pasti bintang ini adalah Tuhan yang perlu diagungkan dan disembah, karena bintang ini sangat banyak di langit dan menjadi sebuah keindahan tersendiri di langit. Ini nih Tuhanku, gitu kan. Nah, ketika subuh tiba, terbitlah sang matahari, maka Ibrahim pun bingung, kok bintangnya nggak ada, kok bintangnya lenyap. Maka sungguh aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Merenung lagi Ibrahim alaihissalam, dan ketika malam tiba melihat rembulan.
sepertinya ini nih Tuhanku, karena rembulan ukurannya lebih besar dari bintang-bintang. Oke, ini Tuhanku. Tapi ternyata ketika pagi tiba, matahari terbit, beliau mengatakan, bulannya tidak ada. Berarti ini bukan Tuhanku. Dan ketika besoknya lagi terbitlah matahari dan beliau menyimpulkan, wah ini nih Tuhanku, karena ukurannya lebih besar, lebih menyinari alam semesta, ini pasti Tuhanku. Tapi ketika matahari ini terbenam tidak ada, maka beliau pun menyimpulkan bahwa ini bukanlah Tuhan. Sesungguhnya Tuhanku ini adalah yang mengatur alam semesta, dan jikalau aku tidak diberikan petunjuk oleh Allah, maka sungguh aku termasuk orang-orang yang sesat. Maka dari sinilah, dari sebuah renungan dan pencarian tentang hakikat ketuhanan yang sebenarnya, maka disinilah Allah memberikan sebuah petunjuk ya kepada Ibrahim alaihissalam bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta dan yang mengaturnya. Nabi Ibrahim pun kembali ke tengah-tengah masyarakat, dan di sana ada sebuah percakapan yang begitu menarik, bagaimana Ibrahim alaihissalam menstimulus atau mengajak masyarakat, bahkan bapaknya sendiri, untuk berpikir. Kebiasaan selama ini ya menyembah berhala, ya membuat Tuhannya sendiri diukir udah jadi, dibopong, dibawa ke suatu tempat peribadatan, diagungkan, disembah. Akan logikanya gimana? Kita membuat Tuhan diukir, udah diukir, langsung disembah, langsung diberikan sesajen dan lain sebagainya. Bagaimana logikanya kita meminta sebuah keberkahan, meminta sebuah keselamatan dari benda yang kita buat sendiri dan kita anggap langsung sebagai Tuhan. Nah, maka di sini ada sebuah percakapan yang Allah abadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 52 sampai 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Idh qala li abihi, dan ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, wa qaumihi, dan masyarakat sekitarnya, ya berdialog Ibrahim alaihissalam, ma hadhihi tamathil, ya, apa ini patung-patung ini, untuk apa gerangan, apa yang kalian perbuat dengan patung-patung ini, alati antum laha akifun, yang kamu mengibadahinya, kamu istilahnya itu mencari bebatuan, diukir, habis itu kalian sembah, untuk apa sih gitu. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Nah, jawabannya unik. Mereka menjawab, ya, wajadna aba'ana, kami mendapati ya bapak-bapak kami ini ya menyembahnya, ya, istilahnya itu mengelilinginya untuk melakukan peribadatan. Jadi di sini kita mendapati ternyata logika dari kaum masyarakat Namrud ini, ya mereka secara logikanya itu mati dengan taklid buta. Mereka hanya mengikuti orang tuanya, nenek moyangnya. Dia nyembah, udah ikut aja nyembah. Jadi logikanya nggak berjalan. Maka disinilah bagaimana Al-Quran ini menstimulus kita untuk senantiasa berpikir agar menemukan suatu kebenaran. Nah, ini adalah sebuah gambaran ketika manusia meng-off-kan otaknya, maka bisa jadi dia melakukan sesuatu yang jauh dari kebenaran, bahkan menutup suara hatinya untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran. Di sini dari jawaban diksi ini tuh mereka hanya mengikuti ikut-ikutan aja, nggak tahu filosofisnya, nggak tahu landasannya, pokoknya buat patung, disembah, berdoa, dan dipercaya akan memberikan kemanfaatan. Maka di sini Ibrahim alaihissalam menegaskan, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin.
Maka sungguh kalian dan bapak-bapak kalian, nenek-nenek moyang kalian sungguh ada dalam sebuah kesesatan yang nyata. Inilah salah satu dari ayat yang memberikan sebuah gambaran bagaimana dakwah Ibrahim alaihissalam kepada umatnya, walaupun dengan sebuah peradaban arsitektur yang maju, tetapi di balik kemajuan ini ada sebuah keterbelakangan dalam masalah keimanan, dalam masalah konsep keyakinannya. Jadi mereka masuk dalam kubangan kesyirikan, menyembah berhala. Yang lucunya adalah mereka membuat Tuhan-Tuhan yang mereka ukir sendiri, mereka sembah dan dianggap bisa memberikan sebuah kemaslahatan ataupun kemadharatan. Maka suatu hari Ibrahim alaihissalam menuju sebuah tempat peribadatan yang biasanya masyarakat Babilonia pada saat itu melakukan sebuah ritual-ritual ibadah. Ketika dalam perjalanan, Ibrahim alaihissalam banyak sekali melihat berhala-berhala dipang-pang di jalan-jalan, dan akhirnya ketika masuk tempat peribadatan ini, beliau melihat sesajen yang begitu banyaknya. Beliau ambil, beliau lemparkan ke berhala-berhalanya sambil mengutuk mereka. Apakah kalian ini tidak marah ketika aku melempar, merusak sesajen di depan kalian ini? Seolah-olah itu adalah sebuah pertanyaan yang retoris, yang sebenarnya Ibrahim alaihissalam tahu ya bahwa mereka itu, ya berhala-berhala itu tidak akan menjawab, tidak akan mendengar. Kenapa? Karena mereka adalah benda mati. Ini menjadi sebuah bahasa yang disampaikan kepada kaumnya bahwa itulah berhala yang kalian sembah. Ketika dihancurkan sesajennya, tidak ada respon apapun, lalu untuk apa kalian sembah? Yang pada akhirnya penunggu dari tempat peribadatan ini melihat tingkah pola dari Ibrahim alaihissalam ini. Wah, ini udah di luar, ini udah istilahnya udah merusak tatanan kenyamanan, tatanan sosial, sudah mengganggu Tuhan yang mereka kultuskan. Tetapi si penunggu ini nggak berani untuk menegur langsung, ya, menyambangi Ibrahim alaihissalam, karena ternyata Ibrahim alaihissalam itu sudah masuk ke sebuah daerah khusus Tuhan-Tuhan itu disembah. Jadi barang siapa yang masuk ke wilayah perbatasan itu, atau mungkin kayak batasan bahwa kalau ibadah itu jangan melebihi batasan ini gitu kan, ada border tersebut. Kenapa? Karena mereka beranggapan kalau orang biasa masuk ke terlalu mendekat ke tempat Tuhannya ini, berhala ini, akan ada sebuah malapetaka, ada sebuah musibah yang akan menghampiri mereka. Nah, singkat cerita, ketika Ibrahim alaihissalam ini mengutuk berhala-berhalanya dan memancing logika masyarakat Babilonia pada saat itu bahwa berhala-berhala ini tidak bisa mengambil sikap apapun ketika mereka dilecehkan, ketika mereka dihancurkan gitu kan. Ini menjadi sebuah awal dari stimulus agar mereka itu berpikir bahwa selama ini mereka menyembah sesuatu, ya, benda-benda yang tidak memberikan kemanfaatan. Nah, pada episode pada hari berikutnya, ya, Ibrahim alaihissalam ini melakukan sebuah trik bagaimana dakwah secara hujah, secara argumen, agar masyarakat Babilonia pada saat itu sadar. Akhirnya ketika masyarakat berpulang ke rumahnya masing-masing, Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada pada tempat peribadatan tersebut. Disimpanlah, ya, senjatanya itu, kapaknya itu, ya, yang bekas menghancurkan berhala-berhala kecil itu di tempat berhala yang besar. Nah, maka ketika paginya masyarakat pun terkaget-kaget. Kenapa? Karena tempat ibadahnya sudah hancur, sudah luluh lantah, Tuhan-Tuhannya ini, wah, kaget. Siapa yang melakukan ini? Maka masyarakat pun berunding pada saat itu, wah, ini pasti yang melakukan ini si Ibrahim ini. Kenapa? Karena dia tuh kemarin-kemarin tuh songong banget gitu kan, udah mengutuk Tuhan-Tuhan, udah mencaci maki. Ini pasti yang melakukan ini adalah Ibrahim alaihissalam. Maka dicarilah Ibrahim alaihissalam dan akhirnya diinterogasi. Hei Ibrahim, kamu kan yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan ini? Dari sini
rencana Ibrahim alaihissalam sudah istilahnya itu sudah terwujud. Bagaimana masyarakat berkumpul dengan sebuah luapan emosi, Ibrahim dibawa diinterogasi, maka disinilah taktiknya itu yang diharapkan terjadi. Maka di sana ada sebuah pertanyaan retoris yang membuka kesadaran alam bawah sadar dari masyarakat tersebut, masyarakat Babilonia tersebut, bahwa benar loh apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam. Beliau mengajukan sebuah pertanyaan, sebuah statement bahwa yang tahu nggak sih, yang menghancurkan berhala-berhala itu bukan aku. Tuh lihat di mana kapaknya. Kapaknya itu ada di Tuhan yang paling besar. Itu pelakunya. Dari sana kan otak masyarakatnya itu berpikir dan ngerenung. Akhirnya tanpa sadar, alam bawah sadarnya itu mengucapkan sebuah kata-kata yang akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Kami suruh bertanya kepada Tuhan yang besar. Bagaimana Tuhan berhala tersebut bisa jawab? Dia kan gak bisa ngomong, gak bisa dengar. Wah, itu kan sebenarnya ketika logika mereka dipakai, sebenarnya bisa memberikan sebuah petunjuk bahwa perbuatan mereka itu salah loh gitu. Mereka menyembah sesuatu yang nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar, nggak bisa apapun. Nah, mereka tahu sebenarnya, maka lalu dikejarlah oleh Ibrahim alaihissalam jawaban tersebut, yang ini memberikan sebuah setruman agar mereka itu sadar. Kamu tahu bahwa berhala ini tidak bisa mendengar, berhala ini tidak bisa berbicara, lalu untuk apa kalian sembah? Untuk beberapa saat masyarakat pada saat itu langsung sadar bahwa apa yang didakwahkan oleh Ibrahim alaihissalam mengenai berhala-berhala yang tidak patut untuk disembah karena tidak memiliki kemampuan untuk menolong mereka, bahkan untuk menolong diri mereka sendiri pun tidak bisa. Karena kalau bisa ya pasti berhala-berhala itu tidak bisa dihancurkan. Nah, tetapi inilah salah satu sifat dari orang yang jumud, dari orang yang beku otaknya untuk berpikir. Akhirnya kesadaran itu hanya ada beberapa saat dalam diri mereka, yang setelah itu mereka langsung murka dan marah kepada Ibrahim alaihissalam. Maka kemarahan masyarakat pun meluap bahwa sungguh, hei kamu Ibrahim, kami akan membawamu ke Raja Namrud untuk disiksa karena kelancangan yang telah engkau lakukan. Maka Ibrahim pun menjawab, maka sungguh aku tidak perlu dipaksa oleh kalian dibawa ke Raja Namrud. Aku akan datang sendiri dengan sukarela untuk menemuinya di kerajaannya. Maka pada suatu pagi Raja Namrud melakukan rutinitas biasa, karena hakikatnya adalah manusia biasa, bersih-bersih, mandi, dan setelah itu menemui masyarakatnya di balkon kerajaan, yang di bawahnya masyarakat langsung menyambut dengan luar biasa, yang mengagung-agungkan bahwa Raja Namrud adalah Tuhan kami. Mereka bersujud. Maka pada pagi itu Raja Namrud seolah-olah mendapatkan sebuah pelecehan, karena ada seorang pemuda yang berdiri gagah tidak mau bersujud, dan beliau mengatakan, ya tiada lain dan tiada bukan, itu adalah Ibrahim alaihissalam, dan mengatakan dengan lantang kepada Raja Namrud dengan badan yang tegak berdiri, hei Namrud, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah deklarasi tentang keberanian untuk menyatakan kebenaran di depan Raja Namrud, yang hal itu menggoyahkan sebuah kenyamanan, sebuah kejumudan dari pola pikir masyarakat pada saat itu. Bagaimana ada seorang pemuda yang dengan berani lantang mengatakan bahwa Raja Namrud itu manusia biasa, bahwa Tuhan dari Raja Namrud dan Tuhan masyarakat pada saat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terjadilah sebuah perdebatan
yang perdebatan ini benar-benar menguras logika, menstimulus akal manusia untuk berpikir dan mencari kebenaran yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahu mulka. Ya. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang mendebat, ya, mendebat Ibrahim tentang Tuhannya. An atahullahu mulka, agar Allah itu menampakkan kerajaannya, menampakkan kekuasaannya. Idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ibrahim berkata, sesungguhnya Tuhanku itu adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Nah, itu statement pertama, bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Maka Raja Namrud bisa menjawab dengan lantang karena dia mempunyai sebuah kekuasaan untuk membunuh seseorang atau untuk membebaskan. Nah, padahal dari segi maksud bukan menghidupkan dan mematikan seperti itu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menghidupkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, menjadi hidup, dan mematikan. Ya, bukan menghidupkan yang sudah hidup dalam artian dia tidak dihukum mati, dibebaskan, itu kan menghidupkan. Nah, ini ada definisi yang berbeda sebenarnya, tetapi di sini Namrud dengan sombong mengatakan qala ana uhyi wa umid. Dia mengatakan aku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Panggil dua orang, yang satu dia hukum mati, dia mematikan, yang satu dibebaskan, dia menghidupkan. Masih bisa dikejar gitu kan, statement dari Ibrahim alaihissalam. Nah, selanjutnya qala Ibrahimu fa innallaha yati bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ibrahim berkata, sesungguhnya Tuhanku Allah adalah yang menerbitkan matahari dari timur, sebagaimana yang sudah terjadi. Itulah Tuhan kami yang memunculkan, menerbitkan matahari dari timur, fa'ti biha minal maghrib. Nah, sekarang kalau kamu memang Tuhan, coba terbitkan matahari itu dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka sungguh, ya, bingunglah orang-orang kafir ini. Mereka tersentak dengan statement itu. Lalu siapa gitu istilahnya? Tuhan Ibrahim itu adalah yang menerbitkan matahari dari timur. Berarti di tata surya ini, di alam semesta ini ada sebuah sistem yang mengatur. Berarti kalau contohnya ada sistem yang mengatur, tidak mungkin alam semesta ini berotasi siang malam terjadi dengan sendirinya. Ini kan sebuah perputaran waktu, perputaran masa yang besar, yang luar biasa, sebagaimana halnya jam tangan yang berputar dengan sebuah sistem, dengan sebuah energi. Ya pasti jam tangan itu nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Lah, ini bagaimana dengan alam semesta yang perputarannya dalam skala yang begitu besar, ya, rotasi bumi yang bisa menghasilkan terjadinya siang dan malam. Fabuhita ladina kafar, maka orang-orang kafir bingung. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Maka sungguh Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka yang zalim, kepada mereka yang tidak mau mengikuti jejak atau cahaya kebenaran. Maka ketika diajak berdebat secara logika tersebut, Raja Namrud kebingungan, gak bisa jawab lagi. Apa yang dia bisa jawab dengan logika-logika yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam? Maka inilah salah satu karakter yang biasanya kalau berdebat dengan orang yang bodoh, berdebat dengan orang yang tidak bisa menjawab statement-statement dari lawan bicaranya, jurus yang terakhir adalah ngamuk-ngamuk gitu. Kenapa? Karena akal udah nggak bisa nyampe, akal udah nggak bisa menghadapi lagi argumen-argumennya. Maka yang terakhir adalah biasanya ngamuk-ngamuk, marah-marah, dan murang-maring. Nah, ini juga hal yang sama yang dilakukan oleh Raja Namrud. Karena udah bingung
udah langsung menginstruksikan kepada pasukannya, tangkap itu Ibrahim, masukkan ke penjara. Dibawalah Ibrahim, diseret ke penjara. Setelah itu Namrud berpikir, wah ini kalau dibiarkan ini akan merusak tatanan kehidupan di masyarakat Babilonia pada saat itu. Bisa jadi wibawanya sebagai Tuhan yang dia deklarasikan itu akan rusak. Ini mengganggu ekosistem kehidupan. Ini troublemaker nih, Ibrahim ini harus dihanguskan dari alam semesta ini gitu kan. Maka dia pun berpikir dan berdiskusi dengan para penasihatnya. Ini gimana nih? Hukuman buat Ibrahim ini apa nih yang cocok? Kalau dipenggal, kayaknya itu terlalu cepat dia menikmati, atau terlalu cepat dia hilang nyawanya, itu siksaannya itu cepat. Dipenggal langsung dia tidak sadarkan diri, udah selesai gitu. Nggak ada siksaan yang panjang ketika dipenggal gitu, karena dipenggal istilahnya itu udah dipenggal selesai, habis itu mati gitu kan, nggak ada sebuah penyiksaan yang panjang. Maka ada salah satu penasehatnya yang memberikan sebuah masukan, gimana kalau kita bakar aja tuh Ibrahim, kita kumpulkan gitu kan. Wah, dipikir-pikir oleh Raja Namrud, oke lah, karena kalau dibakar ini kan istilahnya itu jadi shock, membuat masyarakatnya ini nggak akan berani lagi melakukan sesuatu seperti Ibrahim. Nggak mungkin ada orang yang mengeluarkan statement logika kebenaran karena melihat dari siksaan yang akan diberikan. Maka diceritakan tinggi dari kayu bakar yang ditumpuknya itu sampai sekitar 20 meter tingginya. Bahkan ketika kalau ada burung yang lewat, wah itu bisa hangus gitu. Maka dikumpulkanlah kayu bakar yang banyak. Maka ketika sudah dibakar kayu bakarnya itu, dan sudah istilahnya itu apinya sudah sangat besar, dibawalah Ibrahim itu dan langsung dimasukkan ke dalam kobaran api yang lagi menyala luar biasa. Hal ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 68 sampai 69. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Mereka mengatakan, ya, harrikuhu, bakarlah Ibrahim itu, wansuru alihatakum, ayo tolong Tuhan-Tuhan kalian yang sudah dilecehkan oleh Ibrahim ini, bakar dia, lemparkan ke dalam kobaran api, ya, jika kalian punya kemampuan. Kulna, maka kami mengatakan, maka Allah memerintahkan kepada api, kuni bardan, jadilah kalian ini, hei api, dinginlah, dan selamatkanlah Ibrahim. Nah, ini menjadi sebuah poin penting bahwa secara sunatullah, secara hukum alam, api itu memang panas. Secara sifat dasarnya api itu membakar dan akan menghanguskan apapun yang dia lahap. Tetapi ketika Allah berkehendak, maka hukum kausalitas, hukum sebab akibat itu tidak mungkin terjadi, ya, tidak akan istilahnya akan keluar dari kaidah-kaidah bakunya. Api membakar, api panas, akan hilang sifat aslinya itu dari api tersebut secara hukum alam ketika Allah sudah berkehendak bahwa tidak setiap api itu ternyata panas, tidak setiap api itu membakar. Ketika Allah berkehendak, kuni bardan, jadilah kalian dingin dan selamatkanlah Ibrahim alaihissalam. Nah, diceritakan bahwa Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke tumpukan kayu bakar yang sampai 20 meter tingginya itu, dibiarkan sampai 3 hari 3 malam sehingga kayu bakarnya itu habis. Tetapi ternyata di bawah tumpukan debu dari kayu bakar tersebut, ternyata sekonyong-konyong Ibrahim keluar. Ibrahim keluar dengan badan yang masih bugar, tidak ada satu rambut pun, satu bulu pun yang terbakar. Wah, ditambah pusing Raja Namrud. Dan hal ini juga yang menjadi renungan masyarakat pada saat itu. Wah, ini Ibrahim amazing ini,
luar biasa, gimana bisa selamat dari kobaran api yang sungguh luar biasa. Nah, ini juga yang menjadi mukjizat Allah Subhanahu wa taala bagi Ibrahim alaihissalam, yang dimana fungsi mukjizat itu adalah untuk melemahkan kepercayaan logika orang-orang yang tersesat dalam kesyirikan, dalam kemusyrikan. Tetapi lagi-lagi kemukjizatan ini tidak dianggap sebagai sebuah kekuatan Allah, tidak dianggap sebagai penguat dari risalah. Ketika seseorang itu menutup pintu hatinya, maka Allah pun akan menutup hatinya. Jadi bagaimana Allah memberikan hidayah atau tidak itu tergantung kepada kita. Ketika kita tahu tentang kebenaran tetapi kita ogah menjauh dari kebenaran tersebut, ya Allah akan menutup hati kita, bahkan akan mengeras seperti batu. Kenapa? Bukan Allah zalim, tetapi sebabnya adalah karena pilihan sikap kita. Ketika sikap kita menyambut hidayah, maka Allah akan memberikan hidayah. Tapi ketika kita berbuat sesuatu kemunafikan, ingkar dari sesuatu yang kita tahu tentang kebenaran, ya Allah akan membelokkan kita juga. Kenapa? Karena pikiran kita belok gitu. Falamma zagu azagallah. Ketika seseorang itu sudah belok, melenceng, ya Allah Allah sesatkan, Allah lencengkan dari jalan kebenaran.